Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ke-6 kali ini, saya akan membahas soal-soal pada tugas kerja yang saya berikan pada video yang kelima. Nomor 1. Jika fx sama dengan sin x, maka nilai dari limit h menuju 0 fx plus h min fx per h adalah. Nah, coba kita ingat-ingat definisi dari turunan fungsi. Nah, jika f adalah turunan fungsi f di titik x itu sama aja dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx per h. Nah, kalau kalian lihat bentuk limit yang dipertanyakan pada soal nomor 1, bentuk limitnya ini mirip sama dengan bentuk limit pada definisi turunan fungsi. Oleh karena itu, tujuan nomor 1 itu adalah mencari turunan fungsi. Nah, di sini fungsi yang diketahui itu kan adalah sin x. Turunannya apa? Turunannya adalah cos x. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2. Jika fx sama dengan min sin 3x, maka turunan dari fungsi fx adalah. Nah, coba kalian perhatikan bentuk dari fungsi ini apa. Nah, fungsi ini memiliki bentuk min sin ax, di mana a-nya adalah 3. Nah, coba kalian ingat-ingat kira-kira turunan dari fungsi min sin ax itu apa? Nah, turunan dari fungsi min sin ax itu adalah min a cos 3x. Nah, karena pada kasus ini a-nya adalah 3, maka turunan dari fungsi ini adalah min 3 cos 3x. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 3. Jika fx adalah 2 sin 4x, maka turunan dari fx adalah. Nah, coba kalian perhatikan bentuk dari fungsi ini. Nah, fungsi ini memiliki bentuk konstanta dikali sebuah fungsi, di mana di sini konstantanya 2 dan fungsinya adalah sin 4x. Nah, coba kalian ingat-ingat definisi turunan fungsi. Jika fungsinya adalah sebuah konstanta dikali sebuah fungsi, maka turunannya adalah konstanta dikali turunannya sebuah fungsi. Nah, kalau kita praktekkan di sini, berarti turunan dari fungsi f itu apa? Turunannya itu adalah konstantanya 2 dikali dengan turunan dari fungsi yang dikalikan konstanta, yaitu turunan dari sin 4x. Nah, turunan dari sin 4x itu apa? Turunan dari sin 4x itu adalah 4 cos 4x. Nah, maka didapat bentuk yang seperti ini. Nah, 2 kali 4 cos 4x adalah 8 cos 4x. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah E. Nomor 4. Jika fx sama dengan sin 3x min cos 2x, maka f aksen x adalah. Nah, fungsi ini memiliki bentuk penjumlahan dua buah fungsi. Ya, berarti masing-masing fungsi di sini bisa saya anggap sebagai suku. Ya, di sini saya misalkan suku pertama adalah sin 3x dan suku kedua adalah cos 2x. Nah, lalu bagaimana cara mencari turunan dari fungsi ini? Nah, turunan dari fungsi ini adalah penjumlahan antara turunan dari suku pertama dan turunan dari suku kedua. Nah, suku pertama itu kan dia fungsinya adalah sin 3x. Berarti turunan dari suku pertama itu adalah turunan dari sin 3x, yaitu 3 cos 3x. Jadi 3 cos 3x saya taruh di sini. Di sini tandanya min, berarti di sini saya taruh tandanya min. Nah, lalu di sini suku kedua itu adalah cos 2x. Berarti turunan dari suku kedua itu apa? Nah, turunan dari suku kedua adalah turunan dari cos 2x, yaitu min 2 sin 2x. Berarti min 2 sin 2x bisa saya taruh di sini. Nah, fungsi ini jika disederhanakan maka bentuknya akan seperti ini. Ya. Nah, bentuk ini itu ada di kunci jawaban E. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 5. Jika fx adalah
4 sin X ditambah 2 cos X, maka nilai dari F aksen pi per 4 adalah, coba kalian perhatikan bentuk fungsinya. Nah, fungsi ini memiliki bentuk penjumlahan suatu fungsi dengan fungsi yang lain. Nah, di sini suku pertama adalah 4 sin X, dan suku kedua adalah 2 cos X. Sekarang perhatikan suku pertama. Nah, suku pertama ini bentuknya adalah sebuah konstanta dikali sebuah fungsi, di mana konstantanya 4 dan fungsinya adalah sin X. Berarti, turunan pada suku pertama itu adalah sebuah konstanta dikali turunan dari sebuah fungsinya. Nah, karena sin fungsinya adalah sin X, berarti turunannya apa kira-kira? Turunannya adalah cos X. Jadi, turunan dari suku pertama itu adalah 4 dikali dengan cos X. Nah, sekarang coba perhatikan suku kedua. Nah, suku kedua itu bentuknya adalah sebuah konstanta dikalikan sebuah fungsi, di mana konstantanya adalah 2 dan fungsinya adalah cos X. Nah, nah berarti turunan dari suku kedua itu adalah 2 dikali turunannya cos X. Nah, turunannya cos X itu apa? Turunannya adalah min sin X. Jadi, turunan dari suku kedua itu adalah 2 kali min sin X. Atau sama saja dengan min 2 sin X. Nah, bentuk turunannya jadi seperti ini kan. Nah, bentuk ini bisa saya tulis seperti ini. Ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah f aksen pi per 4. Berarti di sini x-nya diganti dengan pi per 4. Ya. Nah, cos pi per 4 itu nilainya berapa? Akar 2 per 2. Nah, sin per 4 itu nilainya berapa juga? Nilainya adalah akar 2 per 2. Ya. Nah, di sini 2, di sini 2. Berarti bisa saya coret ya. Nah, kalau yang di sini, kalau yang ini, di sini 2, di sini 4. Berarti 2 yang ini bisa saya coret, dan 4 yang ini bisa saya coret menjadi 2. Nah, 2 akar 2 dikurangi akar 2, itu sama aja dengan akar 2. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Nomor 6. Jika fx adalah sin 3x plus 2 sin x min 4 cos 3x, maka f aksen pi per 3 adalah, nah, fungsi ini memiliki bentuk penjumlahan 3 buah fungsi. Nah, berarti fungsi-fungsi ini bisa saya anggap sebagai sebuah suku. Ya, jadi, fungsi ini berbentuk penjumlahan 3 buah suku. Misalkan suku pertama itu sin 3x, suku kedua 2 sin x, dan suku ketiga adalah 4 cos 3x. Nah, berarti cara mencari turunan dari fungsi f itu seperti ini. Ya, di sini saya taruh dulu turunan dari suku pertama. Dan suku pertama itu adalah sin 3x. Berarti turunan dari sin 3x itu apa? Turunan dari sin 3x adalah 3 cos 3x. Ya, berarti turunan suku pertama adalah 3 cos 3x. Jadi, di sini saya taruh 3 cos 3x. Di sini tandanya plus, berarti di sini saya taruh plus. Nah, di sini saya taruh turunan dari suku kedua. Nah, suku kedua itu adalah 2 sin x. Berarti turunannya apa? Turunannya adalah 2 cos x. Jadi, turunan dari suku kedua adalah 2 cos x. Jadi, di sini saya taruh 2 cos x. Di sini minus, di sini saya taruh minus. Nah, di sini saya taruh turunan dari suku ketiga. Nah, suku ketiga itu adalah 4 cos 3x. Berarti turunannya apa? Nah, turunan dari 4 cos 3x adalah 4 kali turunan dari cos 3x, yaitu min 3 sin 3x. Jadi, turunan dari suku ketiga itu adalah 4 kali min 3 sin 3x, atau sama saja dengan min 12 sin 3x. Jadi, di sini saya taruh min 12 sin 3x. Nah, bentuk ini bisa saya rubah menjadi seperti ini. Nah, di soal, di sini yang ditanyakan adalah f aksen pi per 3. Berarti, setelah kita mendapatkan turunan fungsi f, kita substitusi pi per 3 ke dalam x-nya ini. Sehingga saya dapatkan bentuk yang seperti ini. Ya. Nah, cos 3 kali, nah, bentuk ini bisa saya tulis seperti ini ya.
Nah, 3 cos 3pi per 3 itu sama aja dengan 3 cos pi. Nah, cos pi itu sama aja dengan min 1. Lalu di sini cos pi per 3 adalah setengah. Berarti di sini saya taruh setengah. Dan di sini sin 3pi per 3 adalah sin pi atau hasilnya sama dengan 0. Berarti di sini saya taruh 0. Nah, bentuk seperti ini bisa saya sederhanakan menjadi min 2. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Nomor 7. Jika fx adalah x plus 3 sin 2x dikali cos 5x, maka f aksen pi per 2 adalah... Nah, perhatikan bentuk dari fungsi f ini. Nah, fungsi f ini memiliki bentuk u dikali v, di mana u itu adalah, saya misalkan x plus 3 sin 2x, dan v itu saya misalkan cos 5x. Nah, untuk mencari turunan dari fungsi f ini, kita gunakan sifat turunan pada perkalian dua buah fungsi. Ya, karena di sini fungsi f adalah u kali v, berarti turunan dari fungsi f adalah u aksen v plus uv aksen. Tetapi u aksen v dan u aksen dan v aksen itu akan kita cari. Nah, sekarang kita cari dulu turunan dari fungsi u. Nah, fungsi u itu adalah x plus 3 sin 2x, berarti turunannya apa? Nah, berarti turunan dari fungsi u itu adalah turunan dari x, yaitu 1, ditambah dengan turunan dari 3 sin 2x, yaitu 3 kali 2 cos 2x, atau sama saja dengan 6 cos 2x. Nah, selanjutnya untuk turunan v. Nah, fungsi v itu adalah cos 5x. Berarti turunan dari fungsi v adalah min 5 sin 5x. Setelah kita dapat u aksen dan v aksen, kita tinggal cari turunan dari fungsi f. Nah, tadi itu turunan dari fungsi f adalah turunan dari fungsi u dikali fungsi v ditambah fungsi u kali turunan dari fungsi v. Ya, kita sudah dapat u, v, u aksen, dan v aksen. Jadi, kita tinggal substitusi u, v, u aksen, dan v aksen ke dalam rumus ini. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, di soal, ini yang ditanyakan adalah f aksen pi per 2. Berarti kita ganti x di sini, berarti kita substitusi x sama dengan pi per 2 ke dalam f aksen x. Sehingga saya dapatkan seperti ini. Nah, setelah itu fungsi ini, setelah itu hasilnya adalah seperti ini ya, hasilnya. Nah, ini kalau dihasilin, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini kalau dihasilin, dia akan menghasilkan min 5 kali 1 plus pi per 2. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah D. Nomor 8. Jika fx adalah x kuadrat plus 3x min 1 dikali dengan cos 3x plus 5 sin 2x, maka f aksen 0 adalah... Nah, perhatikan fungsi ini. Nah, fungsi ini memiliki bentuk u dikali v, bentuk perkalian fungsi. Jadi untuk mencari turunan dari fungsi ini, kita gunakan sifat turunan fungsi pada perkalian fungsi. Nah, di sini saya misalkan fungsi u itu adalah x kuadrat plus 3x min 1, lalu fungsi v itu saya misalkan cos 3x plus 5 sin 2x. Nah, sebelum kita mencari turunan dari fungsi f, kita cari dulu turunan dari fungsi u dan juga turunan dari fungsi v. Nah, turunan dari fungsi u itu apa? Nah, turunan dari fungsi u itu adalah 2x plus 3. Nah, v itu kan dia fungsinya cos 3x plus 5 sin 2x. Berarti turunannya adalah turunan dari cos 3x, yaitu min 3 sin 3x, ditambah turunan dari 5 sin 2x, yaitu 5 kali turunan sin 2x. Nah, yaitu 5 kali 2 sin 2x, 5 kali 2 cos 2x, atau sama saja dengan 10 cos 2x. Nah, setelah kita ketemu u aksen dan v aksennya, kita langsung saja cari turunan dari fungsi f. Nah, karena f itu adalah u kali v, berarti turunan dari fungsi f itu adalah u aksen v tambah uv aksen. Ya. Setelah itu, nah kita kan udah dapet u, v, u aksen, dan v aksen. Berarti kita tinggal masukin aja dalam rumus ini, sehingga didapat seperti ini. Nah, di soal itu pertanyaannya adalah f aksen 0. Berarti di berarti
kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam fungsi f aksen ini, sehingga didapat seperti ini. Nah, kalau yang ini hasilnya adalah 3. Yang ini hasilnya adalah cos 3 kali 0, yaitu cos 0 atau sama aja dengan 1 ditambah 5 kali sin 0 atau sama aja 1 plus 0, dia hasilnya adalah 1. Terus kalau yang ini jika dihasilkan, dia hasilnya adalah minus 1. Dan yang ini kalau dihasilkan itu hasilnya adalah min 3 sin 0 adalah 0 ditambah 10 kali cos 0 yaitu 10. Atau sama aja hasilnya ini adalah 0 tambah 10 yaitu 0 tambah 10 yaitu 10. Ya. 10. Nah, 3 kali 1 plus min 1 kali 10 itu dia menghasilkan min 7. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 9. Jika fx adalah 1 plus x kuadrat per cos 2x, maka nilai dari f aksen x pada saat x sama dengan pi per 2 adalah, nah, coba kalian perhatikan bentuk dari fungsi ini. Nah, fungsi ini memiliki bentuk pembagian dua fungsi. Misalkan fungsi u itu adalah 1 plus x kuadrat dan fungsi v itu adalah cos 2x. Jadi fungsi ini adalah u per v. Nah, untuk mencari turunan dari fungsi ini, kita bisa gunakan salah satu sifat turunan pada pembagian fungsi. Nah, sebelum maka dari itu, kita harus cari dulu turunan dari fungsi u dan turunan dari fungsi v. Nah, fungsi u itu adalah 1 plus x kuadrat. Maka, turunan dari fungsi u itu adalah 2x. Dan, nah fungsi v itu kan cos 2x. Berarti turunan dari fungsi v adalah min 2 sin 2x. Nah, sekarang setelah kita dapatkan u aksen, v aksen, u dan v, kita langsung saja cari turunan dari fungsi f. Karena fungsi f itu adalah u per v, maka turunan dari fungsi f itu adalah u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusikan uv, u aksen, dan v aksen yang kita dapat ke dalam rumus ini, sehingga didapat seperti ini. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, di soal itu, pertanyaannya adalah turunan fungsi f pada saat x sama dengan pi per 2. Ini berarti kita harus mengganti kita harus mensubstitusi x sama dengan pi per 2 ke dalam f aksen x. F aksen x seperti ini. Nah, ini pi per 2 cos 2 kali pi per 2 ini kalau dihasilkan akan menjadi pi per 2 cos i. Atau sama saja dengan pi per 2 dikali dengan min 1. Jadinya min pi per 2. Nah, kalau yang ini sin 2 pi per 2 dikalikan sesuatu ya. Nah, sin 2 kali pi per 2 sama aja dengan sin pi, dan sin pi itu hasilnya 0. 0 kalau dikalikan dengan sesuatu, dia akan menghasilkan 0. Kalau yang cos kuadrat 2 kali pi per 2, itu kalau dihasil itu sama aja dengan cos 2 kali pi per 2 yang dikuadratkan. Nah, cos 2 kali pi per 2 sama aja dengan cos pi atau sama aja dengan min 1. Min 1 kalau dikuadratkan, dia akan menghasilkan 1. Nah, ini kalau kita hasilkan sama aja dengan min pi. Nah, maka dari itu jawaban yang benar adalah A. Nomor 10. Jika fx adalah cos 3x min 5 sin 4x per x kuadrat plus cos 2x, maka nilai dari f aksen x pada saat x sama dengan 0 adalah, nah coba kalian perhatikan bentuk dari fungsinya. Nah, fungsi ini memiliki bentuk pembagian fungsi, yaitu u per v. Berarti di sini u-nya adalah cos 3x min 5 sin 4x dan v-nya adalah x kuadrat plus cos 2x. Nah, untuk mencari turunan fungsi f ini, kita gunakan sifat turunan pada pembagian fungsi.
Nah, maka dari itu kita harus terlebih dahulu mencari turunan dari fungsi U dan turunan dari fungsi V. Nah, fungsi U itu adalah cos 3x min 5 sin 4x. Berarti turunan fungsi U itu apa? Nah, berarti turunan dari fungsi U itu adalah turunan dari cos 3x yaitu min 3 sin 3x dikurangi dengan turunan dari 5 sin 4x yaitu 5 kali turunan sin 4x yaitu 5 kali 4 cos 4x atau sama aja dengan 20 cos 4x. Lalu bagaimana untuk turunan yang V? Nah, turunan dari fungsi V itu adalah turunan dari X kuadrat yaitu 2X tambah dengan turunan dari cos 2X yaitu min 2 sin 2X. Nah, setelah kita dapatkan U, V, U aksen, dan V aksen, kita bisa langsung mencari turunan dari fungsi F. Nah, karena F di sini adalah U per V, berarti turunan dari fungsi F itu adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ya, kita tadi sudah dapat UV, U aksen, V aksen, kita tinggal masukin itu ke dalam rumusnya. Di sini kan pertanyaannya kan nilai F aksen X pada saat X sama dengan 0, berarti kita substitusi X sama dengan 0 ke dalam F aksen X. Sehingga kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, bentuk ini kalau disederhanakan, maka dia akan menjadi seperti ini. Dan akan didapat hasilnya adalah min 20. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga saja kalian diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam belajar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.